Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alimul ulama, para masyayikh, para habaib, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus orang tua kami Mukarram Buya Haji Usman Abra, ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Landak. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam menyemarakan Islam di Kabupaten Landak tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, wabil khusus Bapak Kepala Desa Darit, Bapak Kapolsek Menyuke. Wasilah kedatangan kami di Darit ini Pak Suryansyah, Ketua Panitia Acara Bapak Muslimin Umar, ada kawan-kawan dari pasukan amal soleh Munzalan Mubarakan, segenap tim perjalanan safari dakwah pengumpulan para pewakif Al-Quran Komunitas Riau Indonesia Mengaji, Bang Hendri, abang-abang saya dari MZ Center Kalimantan Barat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh indah bunga melati, warnanya putih harum baunya. Sungguh bahagia rasa di hati bertemu jamaah mulia hatinya. Pertama-tama saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dikarenakan keterlambatan saya hadir di tempat mulia ini, karena tadi sekitar ba'da zuhur kami dijamu oleh pimpinan dari Munzalan Pontianak, Pak Haji Nur Hasan, dan beliau ini sahibul wasilah saya masuk ke Kalimantan Barat. Jadi mohon maaf Buya, kami tidak bisa menolak permintaan beliau sehingga kami datang terlambat ke Darit tercinta ini. Tapi saya yakin bahwa terlambat masih lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Itu biasa dalilnya orang yang terlambat, Bu. Udah maklum ini. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, malam hari ini kita duduk dan berkumpul di halaman Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Landak, dalam rangka safari dakwah untuk pengumpulan wakaf Al-Quran, yang tujuannya untuk mencetak 1 juta mushaf Al-Quran, membagikan kepada masyarakat Islam yang ada di Indonesia dan menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena memang sadar atau tidak sadar bahwa akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis Al-Quran.
Selain tadi Bapak Ibu mendengar ucapan dari guru kami Rahmatul Abror Kiai Haji Tengku Zulkarnain, saya pun mempunyai seorang guru yang pernah melakukan penelitian tentang Al-Quran. Guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau salah seorang pengajar di PT IKI Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, yang alhamdulillah santri-santri para penghafal Quran beliau sudah tersebar di seantero Nusantara tercinta kita ini. Hasil yang beliau dapat dari penelitian tentang kehidupan Al-Quran di Indonesia ini, menurut beliau, dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, ternyata tidak lebih hanya 52% saja penduduk Islam di Indonesia yang mampu membaca Al-Quran. Artinya masih lebih dari 40% saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mempunyai media Al-Quran ataupun yang mengalami buta huruf hijaiyah. Dan ini seharusnya tanggung jawab kita sebagai muslim untuk membantu saudara-saudara kita muslim lainnya dalam rangka memberantas buta huruf hijaiyah. Dari 52% yang hanya sebatas bisa membaca Al-Quran, angka ini mengecil lagi Bapak Ibu, hingga tidak lebih dari 30%-nya saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Kok begitu Syauki? Karena memang kita diperintahkan dalam Al-Quran sendiri, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa? Tepat tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Kok begitu Syauki? Kan bisa aja cuma sebatas membaca saja. Bedanya apa? Baik Bapak Ibu, bicara bahasa Al-Quran kan bahasa Arab, betul apa betul? Baik, dalam bahasa Arab apabila kita salah pengartiannya bisa salah pengucapannya bisa mengakibatkan salah pengartian. Contoh mudah saja dalam bahasa Arab. Nama saya yang diberikan orang tua saya adalah Syauki, terdiri dari huruf shin, waw, of, ya, yang mempunyai arti kerinduan. Tapi ketika ada orang yang memanggil saya dengan nama Syauki menggunakan kaf, syuk jadinya, beda lagi artinya apa? Apa? Pasar. Rame saya jadinya. Pun ketika ada orang yang memanggil saya Sauki menggunakan sin, beda lagi artinya Pak. Apa? Duri. Ada lagi yang sering terjadi di masyarakat landak nih. Apa? Kalimat asyhadu dengan asadu itu beda Pak. Kalau asyhadu saya bersaksi, tapi kalau asadu singa namanya Pak. Ini loh bahayanya Pak bahasa Arab itu Pak. Salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengertian. Bapak Ibu, berkah perjalanan kami dengan Al-Quran, tahadusan bin nikmah, berkah perjalanan kami dengan Al-Quran ini, alhamdulillah kami berhasil masuk ke pelosok-pelosok Nusantara ini. Kami masuk di Sumatera Utara, kami masuk di Aceh sampai ke Pulau Aceh, pulau terujung dari Indonesia. Kami masuk ke Gorontalo, kami masuk ke Sulawesi, kami masuk bahkan ke Papua. Alhamdulillah kami masih temukan ternyata masih banyak imam-imam rawatib di masjid-masjid terutama di pedalaman sana yang membaca Fatihah dalam sholatnya mengalami kesalahan. Paling tidak yang menurut orang bodoh ini salah, ada 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh imam rawatib yang ada di masjid-masjid kita.
Kesalahan pertama, ketika bertemu di kalimat pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membacanya masih ya-nya tidak ditasdidkan, jadinya kedengarannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, yang pertama kesalahannya di ayat itu. Yang kedua, mungkin akibat keterhati-hatian sehingga kedengarannya diwakaf dalam ayat tersebut menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal dalam ayat tersebut tidak ada huruf wakaf yang terdapat di ayat itu. Itu kesalahan pertama di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, menurut kami orang bodoh ini, kesalahan itu di kalimat pada ayat an'amta alaihim. Masih banyak yang dibacanya hamzah semua, an'amta alaihim. Atau sebaliknya, ain semua, an'amta alaihim. Bahkan di satu masjid di dalam sana, saya mendengar bacanya am'amta alaihim. Tuh, kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, pada kalimat di ayat waladhdallin, masih banyak imam-imam rawatib membacanya waladhdallin, dinaikkan intonasi di lam tasdid. Saya ngaji Al-Quran dengan guru saya Al-Mukarram Ustaz Rahmat di Jakarta, belajar tahsin. Beliau mengajarkan pada kalimat waladhdallin ketika dinaikkan intonasi sudah menggugurkan bacaan. Bahkan saya punya seorang guru Rahmatul Abrar Mu'alim Syafi'i Hazami, diambil dari kitab Safinatun Najah bab solat. Beliau mengajarkan bahwa menekan lam tasdid di kalimat waladhdallin sudah menggugurkan solat itu sendiri. Bayangkan Pak, Bu, bukankah surah Al-Fatihah dalam solat itu hukumnya wajib? Mungkin kalau surah-surah lain hukumnya sunnah Pak, tidak sampai selesai pun tidak apa-apa. Umpama habis waladhdallin, habis amin, karena kita ada terburu-buru maka bacanya Yasin, Allahu Akbar, sah solat, sah. Kenapa? Karena hukum surah setelah Al-Quran, setelah Fatihah jatuhnya sunnah, nggak perlu selesai pun nggak ada masalah. Tapi Fatihah hukumnya masuk ke dalam rukun solat. Bayangkan ketika imam-imam rawatib kita bacanya tidak tartil atau ada kesalahan-kesalahan, bukankah satu masjid yang melakukan sholat tersebut gugur sholat berjamaahnya Bapak Ibu? Inilah bahayanya. Makanya kita diperintahkan dalam Al-Quran warattilil qur'ana tartila, baca Al-Quran secara tartil, tepat tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Kok begitu? Karena baginda Nabi mengingatkan tidak sah seorang yang fasih menjadi makmum kepada imam yang tidak fasih. Makmumnya fasih, imamnya tidak fasih, maka makmum ini mufaraqah, memisahkan diri dari sholat berjamaah itu, karena hukumnya tidak tepat, tidak sah. Nah, makanya mengambil dari pengalaman-pengalaman ini, saya berkata wajar. Guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat berkata hanya 30% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Nah, dari 30% yang bisa membaca Al-Quran secara tartil ini, angkanya masih mengecil lagi, hingga tidak lebih hanya 14% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu menerjemahkan Al-Quran lewat ilmu-ilmunya, baik ilmu tafsir,
ilmu hadis maupun ilmu alat. Bahkan Bapak Ibu yang pernah menikmati indahnya udara pesantren, insya Allah faham bahwa dalam ilmu alat sendiri masih terdiri dari beberapa cabang ilmu lagi, antara lain nahu, sorof, mantik, bayan, dan balaghah. Susah bener Sauki, kenapa sih nggak langsung pakai terjemahan saja? Nah sekarang zaman sudah canggih Sauki, Kementerian Agama sudah mengeluarkan terjemahan standar Indonesia. Sekarang pun ada teknologi yang bernama internet. Kenapa sih nggak baca aja dari internet? Nah ini masalahnya Bapak Ibu. Saya mau bilang malam hari ini tahadusan binikmah, kita umat Islam khususnya di Landak ini, di Darit ini Pak, kalau hanya sebatas memahami arti dari ayat yang kita baca, terjemahan boleh kita pelajari. Tapi kalau mencoba mengambil hukum cuma dari terjemahan saja, saya khawatir Bapak Ibu, kita akan terjebak dalam hadis baginda Nabi, dolu fadlu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Kok begitu Syauki? Apa mungkin ayat Al-Quran bisa menyesatkan? Bisa Pak. Saking luasnya bahasa Al-Quran, bahasa sastra Al-Quran ini, Al-Quran bisa kita bawa kemana-mana. Contoh pertama, ada dalam Al-Quran Allah berfirman begini Bu, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bu, ada nggak ayat ini dalam Al-Quran? Ada. Surah apa? Ada Sauki, ada, pokoknya masih ada lah. Udah saya yakin masih ada, udah. Biar cepet aja Bu, nggak usah mikir lama nanti. Surah Al-Baqarah ayat 62 Pak. Kita lihat secara terjemahan. Apa terjemahannya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin, siapa saja di antara mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka, dan mereka juga tidak pernah bersedih hati. Ini terjemahan Pak, bahkan terjemahan Kementerian Agama. Ayo kita lihat. Secara terjemahan tidak ada yang salah. Tapi kalau kita mau mengambil hukum dari terjemahan ini Pak, maaf, insya Allah kita di Darit ini Pak akan terjebak pada yang namanya pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Kok begitu Syauki? Karena surah ini jelas Pak, tidak perlu beragama Islam untuk mendapatkan pahala dari Allah. Apapun agamanya, mau dari Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin, siapapun agamanya, apapun agamanya, selama mereka percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, Allah tetap memberi mereka pahala. Bahayanya Pak, sangat jauh berbeda Pak. Dalam surah lain Allah mengingatkan dengan tegas, apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bayangkan Pak, betapa kita bisa tersesat ketika kita mengambil hukum dari terjemahan saja Pak. Karena tadi saya bilang bahwa Al-Quran ini bisa dibawa kemana saja Pak.
Al-Quran bisa dipakai sebagai alat politik. Al-Quran bisa juga dijadikan sebagai ajang untuk menjatuhkan tokoh-tokohan seseorang. Tergantung dari keilmuan, Pak.